Saya Rahmat Ibrahim, masih bersama Anda di Kompas Malam, Saudara. 3 lawan timnas Indonesia dalam gelaran FIFA Series 2026 telah diumumkan, yakni Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts dan Nevis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut ajang ini jadi kesempatan timnas menguji kemampuan dengan lawan yang memiliki gaya bermain berbeda. Peserta FIFA Series 2026 telah resmi diumumkan FIFA pada Senin kemarin. Indonesia menjadi tuan rumah akan menghadapi Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts dan Nevis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang ini jadi kesempatan untuk menguji kemampuan timnas melawan 3 tim dari 3 konfederasi yang berbeda. Menghadapi tim dari Eropa, Oseania, dan Amerika memberikan variasi gaya bermain yang sangat penting bagi perkembangan tim. Para pemain kita akan terbiasa secara mental dan kualitas teknis. Ini adalah ujian sekaligus peluang untuk membangun tim yang tangguh dan siap bersaing di level dunia, ungkap Erick Thohir di situs resmi PSSI. FIFA Series yang berlangsung pada Maret 2026 mendatang akan jadi panggung perdana pelatih anyar skuad Garuda, John Hartman. Hartman meminta supporter mendukung timnas di FIFA Series pada Maret mendatang. To all the Garuda fans, you're the 12th man, you're the team behind the team. We have our stadium behind us, we've got some big games coming in March. Hopefully, I get to hear you, I hear that passion, and we get to win our first game together. We'll see you in March, let's go! Analis sepak bola Ihsan Mahar bilang FIFA Series jadi ajang Hartman lebih mengenal pemain timnas lewat filosofi sepak bola yang dimilikinya. Jadi kalau saya melihat memang waktu ini sangat terbatas, jadi FIFA Series akan menjadi ajang Hartman setidaknya untuk mengenal para pemainnya dan juga untuk memperkenalkan racikan dan juga filosofi yang ingin dia tanamkan untuk timnas Indonesia setidaknya dalam setahun ke depan. Meski berlabel laga persahabatan, setiap laga FIFA Series memberi poin yang berdampak pada posisi timnas di ranking FIFA. Tim Liputan, Kompas TV. Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts dan Nevis jadi lawan timnas Indonesia pada gelaran FIFA Series 2026. Ajang ini sekaligus jadi panggung perdana pelatih baru John Hartman. Kita akan bahas bersama dengan analis sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Bung Joy. Selamat malam. Ini calon lawan kita sudah diumumkan untuk di FIFA Series. Ini hanya Bulgaria secara peringkat FIFA di atas kita. Bagaimana Anda melihat ini ujian perdana bagi seorang Hartman, Bung Joy? Ya, terlepas dari peringkat Saint Nevis dan Solomon yang di bawah, tapi siapapun yang akan dihadapi nanti, entah Saint Kitts atau Solomon, yang penting bisa ketemu Bulgaria sebetulnya yang peringkatnya di atas Indonesia ya, peringkatnya kalau nggak salah 70-an. Jadi ini penting karena ini untuk menguji apakah racikan Hartman ini bisa membuat Indonesia paling tidak maju selangkah lah daripada penampilan sebelumnya. Karena ini adalah laga wajib, jadi ya harusnya sih pemain-pemain yang disebut oleh Hartman pemain tier 1, seperti Kevin Dix, ada Jai dan segala macam itu bisa tampil untuk Indonesia dan bisa memperlihatkan bahwa ada kemajuan lah yang bisa dicapai meskipun menurut saya tidak harus menjadi KPI utama dari Hartman yang baru kerja kira-kira kan mungkin sekitar 1 bulanan ya kalau kita lihat dari jadwal FIFA Series-nya. Jadi ya mudah-mudahan sih akan kelihatan bentuknya meskipun saya pribadi tidak mengharapkan kelihatan bentuknya yang betul-betul utuh dari racikan Hartman, tapi paling tidak ada kemajuan dari penampilan terakhir lah. Gitu kira-kira. Jadi ini memang ujian, tapi ini bukan KPI yang betul-betul harus menjadi tanggung jawab Hartman bahwa dia kok belum kelihatan atau kalau hasilnya misalnya negatif ya tidak perlu ditanggapi juga secara berlebihan lah karena kan kemungkinan kan dia juga bisa ngumpulin timnya nggak sampai seminggu gitu. Jadi rasanya sih masih harus bersabar untuk menunggu benar-benar racikannya kayak gimana. Jadi kalau bisa dibilang kerangka nanti yang disiapkan oleh Hartman untuk FIFA Series ini mungkin tidak akan jauh berbeda dengan era 2 pelatih sebelumnya, Bung Joy. Kalau kita lihat penampilan tim Kanada bersama Hartman, baik tim perempuan maupun tim yang laki-laki, kan dia itu sangat fleksibel dalam menentukan formasi, strategi. Tapi benang merahnya adalah tim yang dia pegang selalu tim menyerang.
Jadi dia bisa pakai formasi 3 back atau formasi 4 back. Yang mana itu kan juga sebetulnya sudah menjadi apa ya, sudah menjadi pakem ketika dipegang oleh Sintayong kah, ketika dipegang oleh Kluivert kah. Jadi bagi pemain rasanya sih perubahan strateginya dari termasuk susunan pemainnya nggak terlalu banyak berubah ya. Tapi kemungkinan filosofinya akan berubah sedikit. Tetapi saya lihat sih kalau dari formasinya sih formasi ofensif dan fleksibel bisa bergantung tergantung lawannya, tergantung kondisi pemain dan tergantung juga sebetulnya pada kemampuan tim untuk beradaptasi dengan filosofi permainan Herman. Kita akan lihat di kemungkinan kelihatan ya kalau misalnya kita lihat dari sisi waktu kemungkinan baru akan kelihatan betul pada AFF. Itu pun kalau pemainnya lengkap. Tapi kalau menurut hemat saya, yang paling harus kita lihat adalah pada Piala Asia 2027. Selain itu menurut saya ya kita harus bersabar bagaimana nanti dia mempergunakan semua sources yang ada untuk meramu tim menjadi lebih baik. Baik, jadi kalau misalkan dari kerangka tim tidak akan jauh berbeda, tapi sebetulnya ini ujian perdana bagi Herman dalam menguasai ruang ganti pemain, Bung Joy, meningkatkan kembali motivasi pemain. Ya tentunya mungkin hal-hal non teknis akan lebih dominan di pertandingan perdana dia ya. Karena menurut saya kalau dari sisi teknis kan ya yang sudah kita punya sekarang skuad yang ada sejak zaman Sintayong ataupun Kluivert itu kan sebetulnya yang terbaik lah. Mungkin ada penambahan beberapa pemain tapi kan waktunya nggak cukup kalau nanti kita lihat di FIFA Series. Kemungkinan kalau ada penambahan 1-2 pemain akan kelihatan di AFF. Tapi kalau menurut saya sebulan ini belum akan ada penambahan yang signifikan. Tapi overall sih dari semua yang sudah dilakukan oleh tim ini pada era sebelumnya saya kira bisa diterapkan kembali, hanya faktor non teknisnya barangkali ya mempersatukan tim secara pikiran, secara ide, secara strategi supaya sama sepikiran dengan apa yang dipikirkan oleh Herman. Oke, ini kan FIFA Series ini ajang baru bagi timnas kita ya, Bung Joy. Banyak yang belum mengetahui. Jadi ada 3 calon lawan. Tapi nanti kita yang akan bertanding hanya dengan 2 lawan kan, Bung Joy ya? Betul, betul. Dan ini memang sebetulnya ini yang saya lihat maksud FIFA ini supaya FIFA Series ini menjadi lebih rata ya dapatnya. Jadi kadang-kadang kan kalau tim-tim yang peringkatnya jauh di atas itu kan kadang-kadang milih-milih juga dia, karena ya harus diketahui juga karena mereka punya kepentingan juga dengan FIFA Series. Kalau kalah melawan tim yang jauh di bawah juga kan mereka akan kehilangan banyak poin. Jadinya sebetulnya diatur supaya pembagiannya lebih rata dan mudah-mudahan sih yang saya lihat dari yang didapatkan Indonesia itu kan Bulgaria ya rata-rata lumayan lah, mereka kan pengalaman juga di Piala Dunia. Kalau yang Saint Kitts dan Nevis serta Kepulauan Salomon saya kira ya itu sebagai kalau Indonesia betul-betul tampil kuat ini akan menambah kepercayaan diri, dan kalau saya sih mengharapkan hasil yang positif juga misalnya melawan Bulgaria kan peringkat FIFA-nya di atas Indonesia. Ya mudah-mudahan sih format baru ini sebetulnya hanya diperbaharui saja, tapi lebih kepada keadilan supaya tim-tim FIFA yang peringkat atas juga bisa mendapatkan lawan yang seimbang, tapi juga tim-tim yang peringkat bawah bisa mendapatkan lawan yang di atas mereka supaya dapat pengalaman baru untuk menghadapi tim-tim kelas atas. Baik, jadi harapan Bung Joy Indonesia dapat lawan Bulgaria kan di FIFA Series kali ini. Ada orang dalam timnas juga nih yang tahu betul sepak bola Indonesia di Bulgaria ini, Bung Joy. Gimana? Ada yang tahu betul soal sepak bola Indonesia, Alexander Dimitrov. Ya. Dan karena sepak bola kan sekarang udah nggak bisa sembunyi juga ya. Sepak bola Indonesia sudah diketahui juga oleh dunia bahwa banyak sekali juga kemajuan, banyak juga pemain diaspora juga yang sudah diikuti perkembangannya oleh dunia, bukan saja oleh Indonesia atau lawan-lawan tradisional Indonesia di ASEAN, tapi juga lawan-lawan dunia, terutama lawan elit-elit Asia ya yang kemungkinan akan ketemu lagi nanti di kualifikasi Piala Dunia 2030. Nah, ini kan penting juga untuk melihat perkembangan Indonesia dari sisi apa yang dilihat oleh dunia. Nah, Bulgaria mungkin bisa jadi patokan juga. Bung Joy, ini yang juga sebetulnya kita tunggu bagaimana jajaran kepelatihan dari seorang Herman ini masih tanda tanya. Idealnya kapan sih Bung Joy harus diumumkan soal jajaran kepelatihan ini, Bung Joy?
Harusnya sih tidak lebih dari 1 bulan dari sekarang ya, paling nggak 2 minggu ini sudah ada nama-nama yang bisa disebut ya. Karena menurut saya dia memang pasti butuh bantuan. Kalau dia katakan bahwa dia akan banyak mengambil sources dari pelatih lokal, ya hari-hari ini harusnya sih udah ada nama-nama yang dipanggil, diajak ngobrol, diuji. Karena menurut saya FIFA Series ini juga akan menjadi ujian juga bagi tim kepelatihan. Apakah komunikasi dengan tim pelatih yang lain juga bisa jalan? Karena kan informasi-informasi yang paling up to date bisa didapat dari pelatih-pelatih yang berpartisipasi di kelompok lokal. Tapi kalau dia tidak mendapatkan pelatih yang cukup mumpuni, ya pasti akan bermasalah juga karena dia kan tetap punya pilihan atau punya alternatif untuk mencari pemain-pemain dari Liga Super misalnya. Nah Baik. ini kan butuh masih dari asisten. Bung Joy, terima kasih untuk ulasannya di program Kompas Malam hari ini, Bung Joy. Anton Sanjeo, analis sepak bola. Sama-sama.